Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan al-haratul mu'azzam al-mukarram guru agung para sahabanom Sayyidi Syamah sahibul wafat tajul arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali tabaruk kitab Miftahus Sudur karya guru agung Parsa Abah Hanom Sayyidi Syamah sahibul wafat tajul arifin. Sini beliau menjelaskan faru'yatullahi la tahsulu fid dunya lakin tahsulu ru'yatu sifatillahi fi mir'atil qalbi. Melihat Allah, yakni zatnya, tidak diperoleh di dunia, akan tetapi bisa diperoleh melihat sifat-sifat Allah di dalam cermin hati. Bapak Ibu, wah ini luar biasa ya, bila seseorang bisa melihat sifat-sifat Allah di dalam cermin hatinya. Kenapa? Karena itu tanda bersih batinnya, tanda terangkatnya hijab-hijab nafsu dari cermin hatinya. Kan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya Bapak Ibu, di mana beliau pengarsa Banom pernah menjelaskan fal ma'rifatu innama tahsulu bi kashfil hijabi an hujubin nafsi an mir'atil qalbi bi tasfiyatiha. Jadi ma'rifat, nah di sini maksudnya ma'rifat sifat ya, itu ada dalam paragraf setelahnya ya, itu bisa diperoleh dengan menyingkap tirai-tirai diri dari cermin hati dengan cara membersihkannya. Jadi di sini tersingkapnya tirai-tirai diri kita, tirai-tirai batin kita. Kan kita sudah mengenal 7 lapisan frekuensi hati ya Bapak Ibu. Nah itu kan masing-masing ada tirainya. Bila awalnya sadar kita bersih-bersih, nanti tersingkap lapisan qalbu, nanti bersih-bersih lagi, tersingkap lagi lapisan fuad, lalu ke syaraf, hingga nanti terbuka lagi tirai lub. Nah Bapak Ibu, pembicaraan tentang melihat sifat Allah, ma'rifat sifat, nah itu di lapisan lub ini Bapak Ibu. Jadi kalau dalam kitab Sirrul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu di lapisan alam jabarut, ruh sultani ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hijab-hijab diri itu harus disingkap, atau dalam istilah lain, kotoran-kotoran batin itu harus dibersihkan. Dan masing-masing lapisan itu kotorannya tidak sama loh Bapak Ibu. Kalau lapisan sadar yang paling dasar, lapisan alam mulki ya, nah itu kotoran batinnya itu biasanya besar-besar, dominan. Jadi kalau kita zikir jahar misalnya ya, nah itu nanti memori bawah sadar yang muncul itu sangat kuat sekali. Kadang zikir muncul dia, nanti zikir lagi muncul lagi memori itu, besok zikir lagi memori itu lagi yang muncul. Jadi munculnya itu bersifat sering. Nah ini biasanya kotoran batin yang besar dan dominan ya Bapak Ibu sekalian. Nanti semakin terbuka hijab diri itu, semakin naik ke lapisan hati yang lebih dalam. Nah semakin masuk ke lapisan hati yang lebih dalam, itu kotoran batinnya semakin halus, sangat samar. Apalagi ketika kita hendak masuk ke lapisan lub, lapisan hati, di mana kita bisa melihat sifat-sifat Allah di dalam cermin hati kita. Wah itu pasti sangat halus sekali kotoran batinnya itu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melalui pendekatan kitab Sirrul Asrar, nah ujiannya itu sebelum seseorang masuk ke lapisan lub itu atau alam jabarut itu, berarti alam malakut ya. Nah itu nanti ujiannya itu muafakat Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada talbis. Apa maksudnya? Ada talbis, ada tipu daya iblis di dalamnya. Jadi setannya itu setan arif di lapisan malakut itu. Jadi dia suka nyuruh kita kebaikan. Nah luar biasa kan Bapak Ibu. Ayo berbuat kebaikan, berbuat muafakat. Tapi nanti dimasukkan riya, dimasukkannya ujub di dalam batin kita, angkuh macam-macam. Juga ada dakwah oleh setan arif itu, klaim atau pengakuan ya. Dan klaim di sini itu ada klaim wilayah dan nubuwah, klaim kewalian dan kenabian. Jadi nanti dia rajin ibadah, tetapi tanpa dia sadari, dia merasa wah aku ini seorang wali, dia merasa sudah suci. Jadi sangat halus sekali kotorannya itu Bapak Ibu. Dikasihnya cahaya nuraniat sehingga semakin
gitu ya, semakin GR seseorang ahli ibadah itu. Nah ini dakwah. Jadi sebelum kita masuk ke lapisan lub di alam malakut itu ada syaitan arif dengan muwafaqatnya, dengan talbis di dalamnya. Nah ini ujiannya. Jadi sangat halus sekali kotoran-kotoran batin itu. Sebelum kita betul-betul masuk ke lapisan lub dan melihat sifat-sifat Allah. Lalu kemudian apa alat yang paling direkomendasikan di sini? Alat agar kita bisa membersihkan hati kita, membersihkan cermin hati kita, sehingga kita bisa melihat sifat-sifat Allah. Nah, di sini pengarsa Abah Anom menjelaskan, wa izalatu hadhihi dzamaim bitasqili mir'atil qalbi bimasqalit tauhid wa bil ilmi wal amal wal mujahadatil qawiyyah zahiran wa batinan hatta tahsula hayatul qalbi binurit tauhid. Jadi menghilangkan kotoran-kotoran batin dengan cara membersihkan cermin hati, nah itu dengan masqal tauhid. Alat pembersihnya itu adalah alat pembersih tauhid, sapu tauhid. Apa itu? Ilmu tafakur, zikir tawajuh, meditasi, zikir tawajuh. Artinya ya kita duduk diam tawajuh yang lama, menguatkan konsentrasi zikir hobi. Nah ini alatnya itu. Tetapi ya tidak cukup hanya dengan duduk diam tawajuh, sibuk amalan. Kenapa? Karena harus seimbang dengan ilmu. Jadi daun pengarsa Abah Hanam tadi ada amal, ada ilmu. Dalam moto beliau itu ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi latihan tafakurnya itu harus pakai ilmu. Kita harus mengerti ilmunya. Kalau tidak pakai ilmu, tidak mengerti ilmunya, nanti sulit berkembang batin itu. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, sebagian ikhwan kita ini sudah banyak yang sudah belajar, berlatih tafakur, berlatih duduk diam tawajuh yang lama. Namun terkadang karena tidak mengerti ilmunya sulit berkembang. Kan kadang kita ketika latihan itu ngalamin ngantuk, kaki kesemutan, berat kadang-kadang di kepala dan punggung, macam-macam ya yang kita rasakan ketika kita latihan duduk dalam tawajuh yang lama. Lalu nanti karena kita tidak mengerti ilmunya, kita gerak sana gerak sini, goyang sana goyang sini, ngantuk dibiarkan, pikiran ngalar ngidul sana kemari dibiarkan, tidak ada kewaspadaan di dalamnya, tidak ada perhatian. Nah ini kata pengarsa Abah Hanam, mual hasil, tidak akan ada hasilnya kalau latihan seperti itu. Jadi harus ada ilmunya juga ya Bapak Ibu. Dan juga harus dengan perjuangan yang kuat, zahir dan batin. Sehingga diperoleh hidupnya hati dengan cahaya tauhid nurullah. Nah ini sudah kita bahas sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah ini adalah buah konsentrasi zikir hobi ya Bapak Ibu. Jadi setelah diperolehnya nurullah, setelah diperolehnya hidupnya hati dengan cahaya tauhid, cahaya konsentrasi zikir hobi, barulah kita bisa melihat Allah di dalam cermin hati. Cermin hati. Nah cermin itu kan alat menampilkan gambar ya. Kalau diri kita jelek, maka ketika kita di hadapan cermin akan terlihat diri kita yang jelek itu. Kan gitu fungsi cermin ya. Maka kemudian kita rapikan, kita bersihkan, kita bersisir, kita pakai make up dan sebagainya. Sama dengan cermin hati. Kalau dalam diri kita itu masih ada sifat-sifat kebinatangan, serakah, marah misalnya ya. Nah itu ketika kita bercermin di depan cermin hati, nah itu sifat-sifat kebinatangan itu akan muncul nanti, terlihat di depan cermin hati. Nah setelah kita mengetahuinya ya kita bersihkan hati kita, kita teguhkan tauhid batin kita dengan alat zikir hobi, sehingga akhirnya dengan latihan yang sungguh-sungguh hati kita menjadi hidup dengan cahaya zikir hobi itu. Kita memperoleh buah konsentrasi zikir hobi itu, maka ini artinya ada tajalli sifat Allah di dalam batin kita. Lalu kemudian kita bercermin di depan cermin hati, karena di dalam diri kita ada tajalli sifat Allah. Ketika kita bercermin di depan cermin hati, maka kita akan bisa melihat di dalamnya sifat-sifat Allah itu. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Memang sedikit sulit memahaminya, tetapi bila kita rajin latihan tafakur, kita rajin latihan duduk diam tawajuh yang lama, insya Allah tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu memahami hal ini. Jadi ini berbeda sekali dengan pandangan para filosof, pandangan para ahli logika yang cenderung melihat sifat Allah di luar dirinya. Jadi seringkali melihat sifat Allah itu diartikan melihat gunung, melihat danau, melihat pohon, melihat bintang, melihat langit, tafakur
tafakur alam semesta ya. Nah ini filsafat. Filsafat itu selalu keluar melihatnya itu. Nah di dalam tasawuf tidak begitu. Kita ke dalam bukan keluar. Kita angkat hijab-hijab batin kita. Kita bersihkan kotoran-kotoran diri kita. Lalu kita teguhkan konsentrasi dan kesadaran batin kita dengan alat zikir hobi. Sehingga diri kita siap menjadi tajalli sifat-sifat Allah. Maka ketika kita melihat di dalam cermin hati, kita pun bisa melihat sifat-sifat Allah itu di dalamnya. Nah itu tasawuf itu seperti itu ya Bapak Ibu. Kita ke dalam bukan keluar. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong cara berpikir kita jangan dipengaruhi oleh filsafat ya. Maksud saya begini, kadang kita bertanya ya, melihat sifat-sifat Allah di dalam cermin hati, emang apa yang terlihat di dalamnya? Nah ini pertanyaan intelektual, pertanyaan filosofis yang sebetulnya sangat mengganggu. Emang melihat sifat-sifat Allah itu apa sih yang dilihat? Jadi Bapak Ibu, di dalam dunia batin itu dunia rasa, dunia serba rasa. Ketika batin itu menjadi teguh, menjadi terkonsentrasi dengan alat zikir kopi, jadi batin itu seperti terbangunkan dari tidur yang sangat lama, seperti terbangkitkan, ada ketenangan batin di dalamnya, ada kemesraan, ada kepasrahan. Jadi seperti itulah gambaran melihat sifat-sifat Allah itu. Jadi rasa tauhid ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada simbol atau gambaran apapun. Kenapa? Karena kalau ada gambarannya, wah nanti sufi yang sudah sampai ke tahapan melihat sifat-sifat Allah itu malahan jadi sombong dia. Dan orang yang tidak pernah mengalami pun bisa dakwah, bisa mengaku-ngaku. Karena ada simbolnya tadi itu, ada gambaran tadi itu. Oh, aku sudah melihat sifat-sifat Allah loh. Kenapa? Apa tandanya? Oh, saya melihat gunung, saya melihat lautan dan macam-macam gitu. Kan jadi sombong, bahkan muncul dakwah. Nah, tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip spiritual, prinsip-prinsip penghalusan dan pelembutan batin yang merupakan sangat diunggulkan di dalam ilmu tasawuf. Lalu kemudian Bapak Ibu, apa pentingnya kita mendapatkan tajalli sifat? Apa sih perlunya kita bisa melihat sifat-sifat Allah di dalam cermin hati, yaitu agar kita bisa gunakan perolehan spiritual kita itu, agar kita bisa refleksikan, agar kita bisa proyeksikan kekayaan rohaniah yang telah kita peroleh itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika nanti kita bertemu dan bergaul dengan banyak orang, akan terlihat kemampuan dan kualitas spiritual kita. Apakah kita mampu memelihara ucapan kita agar tetap baik? Apakah kita mampu mempertahankan perbuatan kita agar tetap santun? Apakah kita bisa memelihara pikiran kita agar tetap positif? Itu akan terlihat nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pekerjaan pun kita pun bisa menjadi diri kita sendiri, bekerja sesuai dengan kemampuan kita secara proporsional dan profesional. Ya, kondisi kita itu seperti yang digambarkan di dalam tanbih Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, sahabat sepuh, yaitu kehadiran sinar medal tina kesucian. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu muncul dari kesucian jiwa, bersihnya hati kita, baik pada ucapan, perbuatan, juga pikiran. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah dan barakahnya untuk batin spiritual kita, khususan lahadul muazzam wal mukarram guru agung pengarsa bahanam Syekh Syamal sahib wafata Ju'anifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala nabil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.